Selamat datang di bagian kedua memulai dealer mobil dan mendapat lisensi dengan anggaran minim. Aduh, saya butuh judul yang lebih bagus dari itu. Nama saya Craig dan kamu akan ikut bersama saya sepanjang perjalanan ini. Saat kita belajar bagaimana mendapatkan lisensi dealer, memulai usaha dealer, dan mendapatkan akses ke lelang dealer supaya kita bisa membeli mobil grosir di seluruh negeri. Saya tinggal di Florida, tapi baik di Florida, New Hampshire, Missouri, Minnesota, atau California, video dan seri ini tetap relevan untuk kamu. Di episode sebelumnya, kita berada di balai kota, kantor pajak, departemen kendaraan bermotor RMV atau apapun sebutannya untuk meja dealer, supaya kita bisa mendapatkan persyaratan untuk memperoleh lisensi dealer kamu. Di video kedua hari ini kita akan mencari lokasi, hasil dari 1 tahun pencarian dan riset saya. Kamu akan ikut bersama saya di episode ini saat kita mencari lokasi dan sedikit bocoran. Di akhir video ini, saya akan tunjukkan hasil yang kita dapatkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mulai. Video ini dibuat selama setahun. Saya butuh 1 tahun untuk riset, berkeliling, dan mencari tahu semua yang diperlukan membuat video ini. Saya membangun kembali dealer mobil dari nol dan kamu akan ikut dalam seri terbaru saya. Setahun lalu saya meninggalkan dealer mobil sukses yang saya bangun dari nol di New Hampshire. Andai saya bisa tinggal di tempat cerah dan mengendarai mobil ini setiap hari sepanjang tahun, tapi saya mengorbankan banyak hal, termasuk bisnis yang saya bangun dari nol. Bisnis itu yang membayar rumah danau saya, membayar rumah saya, membayar semua tagihan saya, membayar semua liburan kami, dan menaruh tabungan yang cukup di kantong kami. Saya tinggalkan semuanya. Di seri ini saya mulai dealer mobil dari nol. Hari ini kita cari lokasi. Kenapa butuh waktu setahun? Sangat sulit untuk mengeksplorasi, belajar bagaimana sistemnya bekerja, bagaimana harga-harganya, dan benar-benar mencari tahu apa yang terjangkau. Kita melakukan ini dengan anggaran terbatas. Ya, saya sebenarnya bisa langsung membuat dealer mobil yang hebat, tapi saya tidak melakukannya. Kita mulai dari nol, dengan sedikit atau tanpa uang. Kita akan melakukannya dengan anggaran terbatas agar semua orang tahu caranya. Craig, kenapa kamu berdiri di tempat parkir industri yang sangat besar? Ya, aku memulai Flying Wheels di sebuah ruang industri di gudang, persis seperti salah satu dari tempat ini lebih dari 15 tahun yang lalu. Dan selama 6 bulan terakhir, aku menyimpan mobil-mobil tepat di sana. Aku punya 8 kendaraan, 6 kendaraan dan 2 golf cart yang kusimpan tepat di sana. Selama berbulan-bulan, aku telah membeli dan menjual mobil secara grosir, yang artinya membeli dari masyarakat umum dan menjualnya ke dealer lain. Membeli dari lelang atau dealer lain, lalu menjual ke dealer di lelang sebenarnya tidak menguntungkan dan bukan cara bisnis yang benar. Itu mudah, uangnya juga mudah didapat, tapi jumlahnya tidak banyak. Uang yang sebenarnya didapat dari penjualan retail, yaitu menjual langsung ke masyarakat. Kami beralih dari menjual mobil dengan untung $500 menjadi $35 hingga $40.000 per penjualan. Itu sangat luar biasa. Masalah memang bertambah, tapi pendapatan retail jauh lebih besar. Jujur saja, meski saya kurang suka kerja dengan banyak orang atau penjualan retail, saya sangat menikmati uang yang dihasilkannya. Yang saya merindukannya, warga kami akan memulai kembali bisnis dealer mobil dari awal, mulai cari lokasi. Jadi setiap unit ini adalah ruang industri. Artinya sudah dikategorikan untuk hampir semua jenis usaha komersial, industri ringan, apapun itu. Selama tidak tinggal di sana, Anda bebas melakukan apa saja di unit ini. Itulah awal kita jadi unit ini mudah digunakan untuk mendapatkan lisensi dealer Anda. Ya, setiap negara bagian punya aturan berbeda, tapi hampir semua diizinkan di kompleks industri komersial seperti ini. Saya memiliki 1 dan itu luar biasa. Di sanalah saya memulai bisnis saya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya punya 8 kendaraan, 6 mobil dan 2 golf cart di sini selama berbulan-bulan. Ini tempat cadangan sekaligus penyimpanan tempat saya menaruh truk dan trailer saat dibutuhkan. Saya tinggal 2 mil dari sini, itu luar biasa. Ya, saya bisa ke sini, tukar mobil, ambil truk dan trailer, dan lakukan semua keperluan saya di sini sekarang. Saya bisa melakukan ini karena teman saya menyewa tempat ini dan tidak butuh parkirnya. Jadi dia menggunakan ini untuk usahanya. Lalu dia bilang, "Hey Craig, saya punya semua ini, pakai saja, anggap saja ini bantuan, silakan, pakai saja." Nah, saya melakukannya, hasilnya luar biasa. Kini kami cari tempat baru. Dia sudah jual usaha dan pindah, jadi kami harus cari lokasi parkir baru untuk video ini. Sewa di sini $6.500 per bulan dengan kontrak wajib 3 tahun, $6.500 setiap bulan tanpa exposure, artinya tidak ada pelanggan yang lewat.
Tidak ada yang akan tiba-tiba mampir dan melihat mobilmu. Semuanya harus dengan janji temu. Saya harus untung $6.500 sebelum mendapat uang sebesar pun. Itu beban yang berat dan jujur saja, itu sangat membuat stres. Saya akan bekerja untuk hidup ya, atau hidup untuk bekerja. Entahlah, saya tidak tahu. Tapi saya tidak mau hidup untuk bekerja. Saya ingin bekerja untuk hidup. Sewa di sini terlalu mahal dan saya tidak yakin bisa tinggal 3 tahun. Jadi mobil-mobil saya sudah tidak di sini dan kami akan pindah. Saya akan tunjukkan caranya. Saya sudah cari tempat murah dan ramah anggaran untuk bekerja dan dapat izin dealer. Mari kita lanjut ke tempat berikutnya. Video ini dibuat selama setahun. Itu karena saya harus mencari-cari, saya harus mempelajari apa saja persyaratan perizinannya. Sejujurnya memang sedikit ruang murah yang tersedia. Memang sangat sulit menemukan tempat yang memenuhi syarat izin retail saya. Saya punya Flying Wheels di utara, jadi belum siap punya 2 dealer. Tapi karena Flying Wheels mulai sepi, kami akan mulai lagi di sini. Dapatkan izin dealer, lokasi, dan asuransi. Semua segera dijalankan dari Florida. Di akhir video, saya akan tunjukkan pilihan dan temuan kami. Kami butuh 1 tahun menemukan lokasi itu. Dan saya juga akan menunjukkan kepada Anda semua yang telah kami lihat selama setahun terakhir dan di mana kami akan memulai dealer mobil kami. Inilah alasan saya butuh setahun menemukan lokasi. Lihat kawasan industri ini. Puluhan unit di sini sudah terisi, baik yang 1.200 maupun 1.500 kaki persegi. Semuanya sudah diambil dan terisi. Saya sangat ingin 1 atau 2 dari ini. Dan yang sejujurnya dalam jangka panjang, saya ingin memiliki semuanya. Ini adalah pensiun di sini, saya ingin memiliki ini. Tapi semuanya sudah terisi. Dan ada papan tanda sewa tepat di sana. Dan setiap kali saya menelepon, dia bilang, semuanya sudah diambil, tidak tersedia. Saya menelepon tiap bulan dan selalu mendapat jawaban yang sama. Lihat mobil-mobil di sana, bengkel orang ini luar biasa. Saya memilih kawasan industri karena orang membiarkan saya sendiri. Saya tidak ingin di retail atau didatangi orang setiap saat. Lihat semua tempat parkir di sini. Ini tempat yang saya mau, tapi selalu penuh, orang-orang masuk dan tidak keluar lagi. Tempat murah seperti ini sangat sulit ditemukan. Jika sudah dapat, pasti dipertahankan. Seperti gudang saya di New Hampshire, mereka masuk dan tidak pergi. Karena sangat sulit untuk menemukan ruang industri dengan harga terjangkau, dan sekali lagi orang-orang membiarkanmu sendiri di gudang industri. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau, itu luar biasa. Jadi mari kita lanjut ke lokasi berikutnya yang sudah saya cari. Kami udah riset, tahu persyaratannya, dan langkah awal dapat lisensi dealer adalah mencari lokasi komersial sekarang. Waktu saya dulu tinggal di Florida, saya bisa menemukan bangunan penyimpanan industri. Pada dasarnya, unit penyimpanan yang tidak berpagar, terbuka untuk umum 24 jam sehari. Saya ingat sewa saya saat itu $350 per bulan, dan itu sudah cukup untuk dapat lisensi dealer. Sekarang syaratnya Anda harus punya ruang dalam, seperti gudang penyimpanan saya. Meja saya simpan di gudang, ruang cukup untuk 1 mobil, itu saja yang saya perlukan. Saya butuh yang lebih pivot karena perlukan tempat parkir, jadi kita cari yang punya banyak parkir. Semoga sekarang dapat. Video ini seperti yang saya bilang dibuat selama setahun, jadi saya akan sedikit melompat-lompat ceritanya untuk menunjukkan apa saja yang sudah saya lakukan selama setahun terakhir dan menunjukkan apa yang sudah saya temukan serta ide-ide yang sedang terlintas di pikiran saya sekarang. Saya sudah bilang ini di video pertama. Saya tidak ingin hanya menghabiskan $5.000 per bulan untuk sewa. Saya ingin melakukan ini tanpa biaya tambahan dengan anggaran sangat minim. Saudara saya Adam, secara keseluruhan saya membantunya memulai usaha dealer mobilnya, mendapatkan lisensi dealernya. Dia melakukannya sendiri. Saya hanya membimbingnya sepanjang jalan. Dia bisa melakukannya dari rumahnya sendiri, yang luar biasa karena dia benar-benar tidak memiliki biaya tambahan sama sekali. Dia bisa melakukannya karena mendapat izin khusus untuk propertinya yang berada di jalan utama komersial dan ramai. Dia ke balai kota dan berhasil dapat izin dealer untuk garasi terpisah di jalan utama dengan mengubah zonanya. Semua video seperti cara memulai dealer dan cara mendapatkan izin dealer ada di channel lain saya, linknya di deskripsi jika ingin mengikuti. Bagaimana dia mendapat varian dan mengubah zona rumah untuk memulai dealer sangat luar biasa. Sekarang saya punya beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Saya akan menunjukkan kepada Anda pemikiran saya tentang apa yang sudah saya temukan. Jadi sebelum kita benar-benar mulai mencari secara langsung, mari kita langsung ke marketplace. Kita akan langsung mengetik, coba ketik industri dan lihat hasilnya di bagian industri. Saya tidak mengetik yang benar, tapi malah gudang industri. Ya, itu terlalu jauh. Saya hanya mengemudi 25 mil, 35 mil ke West Palm Beach. Meskipun terlihat luar biasa, saya tidak tertarik. Small Bay Industrial, $225.000, saya tidak mau beli. 22 mil ke Fort Pierce, banyak di sana, tapi terlalu jauh dari saya.
Saya enggan menyetir jauh hanya untuk menunjukkan mobil lalu ditinggal. Ford St. Lucie, 14 mil, $1.400. Nah, ini benar-benar cocok untuk kita. Saya perhatikan kabupaten di atas kita, yaitu Kabupaten St. Lucie, jauh lebih murah. Kita bisa dapat 2 mobil, kamu 1 lift dan 2 mobil lagi, jadi total 3 mobil di sini. Gudang sudut komersial industri dengan kamar mandi seharga $1.400 sebenarnya kurang cocok. $3.000 sudah disetujui untuk dealer mobil. Seperti inilah yang kita cari, ini yang kita mau. Sudah disetujui untuk dealer mobil. Jadi kamu bisa lihat, itu garasi untuk masuk ke kamar mandi atau itu kantor di sana, dan ini adalah ruang garasinya. Ini unit yang saya pakai saat memulai dealer, beginilah tampilannya. Ini kantor depan dengan sofa. Saya tidak tahu kenapa kamu punya sofa, kecuali untuk merekam video aneh. Ada kamar mandi luas 1.100 kaki persegi. Unit pertama saya seluas 1.140 kaki persegi siap pakai. Cocok untuk dealer mobil dan perbaikan ringan. Itu di West Palm, terlalu jauh. Jadi ini pilihan berikutnya. Kamu akan lihat kantor sewanya. Setiap ini adalah 1 unit. Ini pilihan yang nyata. Inilah cara saya memulai dealer mobil pertama. Masing-masing dari ini ukurannya sekitar 10 kali 20. Jadi lebarnya 10 kaki, kedalamannya 20 kaki. Lebarnya kira-kira sebesar 1 mobil dan kamu bisa menaruh meja untuk dijadikan kantor. Ini kira-kira menurut saya 600 per bulan. Jadi saya bisa menyewa ini hanya beberapa mil dari rumah saya, 600 per bulan. Tapi ini hanya muat 1 mobil saja. Inilah cara saya memulai dealer mobil pertama di Florida. Tempat ini tanpa pagar, terbuka untuk umum, siapa saja bebas keluar masuk sesuai aturan dan persyaratan. Tempat ini bukan gudang umum meski bisa dipakai menyimpan barang. Setiap unit di sini berfungsi sebagai garasi atau bengkel sehingga para hobiis bisa memanfaatkannya sekarang. Saya menolak salah satu unit ini karena tidak ada tempat parkir, saya tidak bisa memarkir apapun di sini. Saya hanya bisa memuat 1 mobil saja. Jadi ya, saya bisa mendapatkan izin dealer saya di sini. Tapi itu sejauh yang bisa saya lakukan, itu batas kemampuan saya. Itu sebanyak yang bisa saya lakukan sekarang. Saya sudah bilang ya, kita lakukan ini dengan anggaran minim dan mulai dari nol, kecuali tujuan akhirnya. Inilah yang saya inginkan di akhir perjalanan. Kantor berpagar, beberapa ruang, saya ingin banyak tempat parkir dan tetap privat. Saya tidak ingin orang-orang datang begitu saja. Saya ingin menunjukkan tempat ini hanya dengan janji temu. Saya suka tempat ini yang selalu sepi saat saya lewat, jadi saya ingin menemukan tempat serupa. Itu sudah lama kosong dan belum digunakan, dan pada akhirnya saya ingin membeli sesuatu seperti itu. Saya tidak ingin menyewa lagi, saya mau membeli yang seperti itu. Seringkali cara terbaik masuk dunia pembelian adalah dengan menyewa dulu. Inilah yang saya lakukan saat membeli gedung industri 8 unit di New Hampshire. Saya menyewa SIM, membangun hubungan baik dan mengenal pemiliknya. Dan ketika mereka siap untuk menjual, saya memberitahu mereka dan berkata, "Hei teman-teman, kalau kalian ingin menjualnya, hubungi saya. Kalau kalian ingin menjualnya, beritahu saya. Kalau kalian sudah siap untuk menjualnya, kabari saya." Mereka melakukannya, jadi akhirnya saya mendapatkannya. Mungkin kamu tak langsung tahu lokasi pembelian, tapi bisa mulai menyewa dan memberitahu pemilik. "Hei, kalau kamu sudah siap untuk menjual, tolong jadikan saya orang pertama yang kamu beritahu." Baiklah, terakhir untuk malam ini dan besok, kami akan menunjukkan lokasi baru kami. Terakhir malam ini, saya akan tunjukkan hasil kerja setahun terakhir. Ada di belakang. Gerbang-gerbang ini tidak bisa dapat izin dealer lagi karena sudah ada gerbangnya. Tidak ada akses publik, namun ini penyimpanan umum. Saya gunakan ini untuk menyimpan kendaraan saat butuh ruang tambahan. Kamu mungkin mengenal truk Cummins Ram dan trailer saya itu. Di dalamnya ada sebuah mobil, jadi kita punya truk, trailer, dan mobil di dalamnya. Saya membayar 1 tempat parkir truk dan trailer, jadi dapat 3 tempat. Akhirnya, karena itu pada dasarnya adalah penyimpanan di dalam ruangan, saya bilang pada dasarnya 2 kali. Sekarang kamu bisa lihat di belakang saya, ada begitu banyak kendaraan yang diparkir di sini. Karena banyak wilayah di Florida termasuk Homeowners Association, mereka punya banyak aturan dan regulasi. Ini tidak akan muat di rumah baru saya, dan di rumah sebelumnya yang punya jalan masuk besar pun tetap tidak diizinkan. Selama setahun terakhir, saya harus mencari tempat parkir truk dan trailer saya. Sekarang, saya sudah menunjukkan kepada Anda kawasan industri tempat saya memarkir barang-barang saya. Itu belum tersedia untuk saya setahun yang lalu ketika saya pindah ke sini. Jadi saya harus berpikir di luar kebiasaan. Saya harus kreatif dan saya harus mencari cara untuk memarkir kendaraan ketika saya tidak punya tempat untuk memarkir kendaraan. Saya mengunjungi beberapa tempat penyimpanan untuk mencari yang kosong. Parkir luar untuk truk dan trailer, parkir dalam ruangan untuk kendaraan. Saya sewa 2 unit untuk simpan 1 mobil per unit, lalu trailer truk berisi 1 mobil, jadi ada 3 mobil di sana untuk 5 tempat di sini. Sekarang saya tidak bisa menunjukkan mobil atau berbisnis di sini. Tempat ini hanya untuk menyimpan dan sesekali saya utak-atik mobil di sini. Saya tidak bisa dapat izin dealer.
Sekarang sih tarifnya sudah naik. Saya membayar sekitar $750 untuk ruang ini yang cukup untuk 5 mobil atau 4 mobil dengan 1 trailer. Saya membayar $750 per bulan. Tidak bisa berbisnis di sini, jadi biaya parkir mobil jadi sangat mahal. Tapi tempatnya berpagar dan aman. Saya tahu mobil-mobil itu tetap di situ. Saat punya proyeknya, kadang beberapa hal harus ditunda. Misalnya saya menunggu suku cadang mobil ini. Saya punya Mustang GT yang saya beli 4 bulan lalu, tapi belum pernah saya pakai karena sibuk proyek lain. Jadi saya ada butuh uang untuk mobil-mobil. Ketika saya menemukan penawaran bagus, saya membelinya dan mungkin mobil itu akan diam dulu beberapa saat di tempat penyimpanan. Sekarang saya siap untuk berbisnis, saya siap untuk mendapatkan lisensi saya. Jadi saya butuh tempat di mana saya bisa bekerja. Saya sudah melakukan ini selama setahun. Sudah waktunya untuk melangkah maju. Sekarang sudah malam. Besok saya akan membawa Anda ke beberapa tempat yang sudah saya lihat, bagaimana saya menemukannya, dan menunjukkan lokasi saya yang sebenarnya. Saya akan mulai mengurus lisensi dealer kita keesokan harinya. Sekarang Anda bisa melihat ada 4 papan sewa, papan manajemen properti, dan papan penjualan real estate komersial di kota. Ada satu lagi di sini. Kalian lihat mobil itu melompat ke trotoar, gila banget. Banyak properti disewakan, tapi saya tidak mau satu lagi tersedia di belakang. Banyak properti disewakan dan tersedia, tapi saya tetap tidak mau sewa $5.000 per bulan. Kami berusaha untuk tetap hemat, kami berusaha untuk tetap murah supaya kami bisa bertahan tanpa harus stres sepanjang waktu. Itu bagian tersulit buat saya tahun ini. Saya sebenarnya bisa menemukan 100 tempat. Saya tidak ingin hidup di luar kemampuan, bekerja hanya untuk bertahan. Saya ingin benar-benar hidup. Saya tidak mau hidup hanya untuk bekerja. Saya ingin bekerja secukupnya agar bisa menikmati hidup tanpa stres. Kalau saya mau pergi di akhir pekan, saya bisa. Dan kalau saya tidak mau bekerja di hari Sabtu, saya juga bisa. Ini hanya pemikiran saya lebih butuh tempat parkir dibanding ruang penyimpanan di dalam. Penyimpanan indoor mahal untuk 5 hingga 15 mobil. Perlu sekitar 2.500-3.000 kaki persegi dan biayanya besar. Jadi kalau saya bisa dapat bangunan kecil, unit kecil, yang di Florida tidak butuh unit dalam ruangan yang besar, tapi parkir di luar, itu yang ideal. Jadi itu di sana adalah gym saya. Kamu bahkan bisa lihat orang-orang yang sedang lari di sana. Itu tempat saya pergi ke gym. Dan lihat semua tempat parkir ini. Kalau saya bisa sewa unit seluas 1.000 kaki persegi dan punya semua tempat parkir ini. Ini perusahaan U-Haul atau perusahaan sewa budget ya. Budget memakai semuanya untuk parkir. Jadi mereka sewa satu unit kecil dan seluruh area ini. Itu memang toko minuman keras dan semuanya benar. Di sana ada lahan parkir yang luas dan tidak terpakai. Kamu bisa lihat semuanya di sana. Parkir yang tidak terpakai itu sebenarnya yang saya butuhkan. Dan kemudian semua parkir yang tidak terpakai ini. Masalahnya tempat ini sangat terbuka. Jadi orang bisa mencuri atau melakukan apa saja pada barang yang saya tinggalkan di sini. Itu menakutkan bagi saya. Jadi sepertinya ini bukan pilihan. Meskipun tempat parkir itu akan sangat ideal untuk saya sekarang, saya harus berada di lokasi yang agak dekat dengan sini. Karena ada lelang tepat di jalan ini dan juga ada CarMax tepat di jalan ke arah sana. Jadi banyak stok saya akan berasal dari sekitar sini. Dan saya tidak punya Papa Al setiap hari Kamis bersama saya nongkrong. Siapa kakek saya di New Hampshire? Dia selalu bersama saya setiap hari Kamis, membantu saya memindahkan mobil, membantu saya membangun bisnis saya. Saya tidak punya itu, ini hanya saya sendiri dengan sebuah trailer. Saya harus tetap dekat lokasi lelang agar biaya transportasi tidak membengkak. Kalau kamu lihat di sini, unit penyimpanan ini berpagar, jadi tidak bisa digunakan karena tidak terbuka untuk umum. Namun di seberang jalan, ini disewakan. Di sana setidaknya $450 per bulan untuk unit kantor, tapi sekarang tidak ada tempat parkir. Kantor seharga $450 per bulan adalah persyaratan di negara bagian saya. Jadi jika bisa dapat harga itu, saya akan ambil. Lalu 2 tempat parkir dibutuhkan agar memenuhi syarat lisensi dealer dengan biaya Rp 450.000 per bulan. Ya, masalahnya Anda hanya bisa jual 2 mobil sekaligus. Jadi apa yang harus saya lakukan? Masalah terbesar saya adalah butuh tempat untuk parkir mobil-mobil saya. Kantor itu murah, tapi tetap tidak mungkin untuk saya sekarang. Inilah motivasi saya. Lihat ruang orang ini dengan banyak tempat penyimpanan, garasi, dan ruang persiapan untuk mobil-mobil tambahan. Dan lalu dia punya barisan depan di sini. Bengkel ini sangat indah. Saya tidak bisa membayangkan berapa biaya operasional dan sewa tempat seperti ini di pusat kota. Tentang Boise kota, saya ingin tunjukkan apa yang saya pikirkan sekarang. Saya membeli tanah di sini setahun lalu untuk dibangun rumah 2 lantai. Saya sudah buat videonya, tapi selama setahun tanahnya kosong. Ini milik saya. Sekarang ini tidak mengeluarkan biaya apa-apa untuk saya dan
Tanahnya luas, tapi sekarang bukan daerah bagus. Saya tidak bicara soal ras. Ini bukan soal warna kulit, hanya mayoritas memang begitu. Namun daerah ini memang memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dibanding sebagian besar sekitarnya. Di kota saya tidak percaya diri meninggalkan Mustang atau mobil saya di halaman. Just runner sekali akan bilang begitu. Saya tak bilang ada yang akan melakukan sesuatu padanya, tapi siapa tahu. Saya tidak sering berada di sini untuk bisa mengawasi kendaraan-kendaraan itu, jadi saya tidak bisa mengawasi mereka. Saya tidak bisa memeriksa mereka tiap hari. Jadi parkir mobil di properti ini memang tidak memungkinkan. Ya, kota ini memiliki unit-unit seperti ini yang tersedia. Anda bisa lihat A1 Auto, mereka punya beberapa mobil, tapi tempat parkirnya tidak banyak. Unit ini tersebar di seluruh kota. Apakah Anda tahu ada unit-unit ini? Unit yang kosong? Ada seseorang yang baru pindah ke sini hari ini. Oh, benar begitu. 1, 0, 2, dan 4 dimiliki orang utama. Berapa tempat yang mereka beri padamu di sini? Ada 41 di sini. Maksudku kami punya 3 lift di belakang. Oh, bagus. 2 di dalam. Oh, Kamu tahu, tukang listriknya ada di sana. Yang ini baru saja disewa hari ini. Yang itu. Di sini ada bel. Saya pikir sampai sini saja. Di bagian tengah terdapat 2 jendela di sekitarnya. Dia sudah berada di luar sana selama beberapa saat. oh bagus. Terima kasih banyak. Ya, tidak masalah. Saya menghargai bantuannya. Jadi unit-unit ini ada di mana-mana di seluruh kota dan dia baru saja memberitahu saya bahwa salah satunya akan segera disewakan. Kamu akan sadar aku yang mulai bicara. Saya mengajukan pertanyaan yang tepat, yang mana di akhir video ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya menemukan properti saya. Cukup tanya, kamu tahu unit tersedia, berapa sewanya, pemiliknya bagaimana? Tahu lokasinya nggak? Kalau ada pembatasan, tanya yang sesuai dan tetap ramah. Saat jalan-jalan bawa kamera, saya bilang halo agar tidak terlihat mengancam karena memang agak aneh. Orang-orang jadi penasaran, ada apa dengan yang bawa kamera ini? Itu memang aneh, tapi ya dia bilang salah satu unitnya akan disewakan. Menurut saya tukang listrik ini punya sekitar 6 mobil di sana ditambah sudut ini. Dia punya banyak tempat parkir termasuk dealer mobil dan seluruh area belakangnya. Saya sudah bilang ingin tetap murah, tapi itu tidak murah. Tempat itu $2.500 per bulan dan saya belum ingin membayar sebesar itu tiap bulan. Hanya untuk besar, itu biaya yang cukup besar ketika kamu baru memulai bisnismu sekarang. Unit-unit ini juga memenuhi syarat. Mereka punya pintu atas besar dan pintu depan. Ini bukan lokasi retail. Kawasan industri cocok untuk mencari karena banyak unit kecil tersedia. Terdapat ruang kantor penyimpanan seluas gedung dan kemungkinan termasuk 2 parkir. Jadi ruang untuk menjual mobil terbatas, cukup sulit. Di dalam satu unit seperti ini biasanya hanya muat 2 atau 3 mobil. Jika pasang lift di sana, mobil bisa ditempatkan di sini. Jika satu unit dengan kantor dapat 2 parkir. Dan kemudian kamu mungkin bisa menaruh 2 mobil di dalam, jadi 1 di belakang, pasang lift, taruh 1 di atas lift, lalu 1 lagi di depan. Jadi 3 mobil di dalam, 4, 5, mungkin 6 mobil di situ. Dan kemudian kalau ruang-ruang ini tersedia, kamu juga bisa mendapatkan ruang-ruang ini dari pemilik gedung. Ruang industri yang saya cari menunjukkan betapa berbeda Florida dengan New Hampshire saya. Saya punya parkiran tak terbatas, bisa parkir di mana saja. Mereka memarkir mobil di belakang garasi dan di atas rumput. Mereka hanya berusaha mencari ruang dimanapun mereka bisa, mencoba membuat ruang dimanapun mereka bisa, dan itu benar-benar menakutkan bagi saya. Saya bisa pergi ke lelang dan membeli 11 mobil sehari di New Hampshire tanpa khawatir soal tempat penyimpanan. Saya bisa pulang dan bilang, hey, Lauren beli 11 mobil, ayo kita pindahkan dan taruh di mana saja. Saya punya tanah dan ruang untuk 30 mobil dengan biaya murah, tapi rasanya menyebalkan meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Saya harus menerima tempat sempit dan akan mengajarkan 2 trik kepada kalian. Ya, saat membuka dealer mobil pertama di New Hampshire, saya bilang lokasinya di gudang industri. Sewanya $950 per bulan. Sangat sederhana, saya berbagi sewa dengan saudara laki-laki dan ayah. Jadi terasa tanpa risiko untuk mulai. Saat mulai di New Hampshire, kami berkembang melampaui tempat itu. Tapi semua orang meminta $500,000 untuk bisnis garasi atau lokasi mereka. Ya, itu sangat mahal dan tidak masuk akal, tapi saya tetap ingin punya tanah sendiri. Saya tidak sengaja menemukan lokasi saya di Danville. Tempat itu kosong, sangat mirip seperti di pusat kota Stewart ini. Ini adalah garasi 2 pintu dengan sebuah kantor dan beberapa tempat parkir tepat di seberang pusat kota. Benar-benar kosong.
Tempat ini cukup jorok, atap perlu diperbaiki, list sudah copot, dan plafon luar lapuk. Dan kemudian di dalam kita bisa lihat ada kerusakan akibat air di lantai, jadi jelas atapnya bocor. Kalau kamu lihat atapnya, itu sudah hancur. Sebenarnya mirip sekali dengan Flying Wheels. Warnanya juga sama seperti punyaku, abu-abu, putih, dan merah. Jika kamu datang ke sini, tempat ini harus direnovasi total. Aku biasa melakukannya pada mobil dan ingin melakukannya pada properti. Lihat kantornya. Dulu tempat ini pernah berjaya, dengan mobil di langit-langitnya. Lihat ke atas, mobil-mobil di langit-langit itu. Itulah yang aku inginkan di sini. Parkir di sini sudah ada tempat untuk papan nama, ada beberapa pohon palem, dan juga ada parkir di pinggir jalan. Kalau aku membutuhkannya, beginilah cara aku membeli gedung pertamaku. Aku menemukan yang jelek yang tidak dijual. Tak ada papan dijual di sini. Aku menemukan alamatnya, lalu pergi ke penilai pajak di kotaku dan memberinya alamat itu persis seperti yang kulakukan pada properti ini. Aku akan segera membahas ini. Aku sudah googling alamatnya, tapi tidak menemukan pemilik rumah atau tanahnya. Jadi aku pergi ke situs web penilai pajak daerah. Aku ketik alamatnya, menemukan pemiliknya, melakukan pencarian seperti FBI sungguhan, googling nama pemiliknya tapi tidak bisa menemukan informasi apapun. Akhirnya aku menemukan nama yang mirip di Facebook. Aku cari dan aku bisa melacak usahanya, lalu aku telepon usahanya. Aku tanya apakah dia kenal orang ini, dia jawab itu suaminya. Aku dapat nomor suaminya karena bilang tertarik beli properti itu. Kalau dia tertarik untuk menjualnya, lalu dia bilang tidak, saya tidak tertarik untuk menjualnya. Saya sebenarnya punya rencana untuk merobohkannya. Kami sedang membangun restoran atau semacamnya, jadi dia akan membuka restoran, jadi dia akan membuka usaha yang lebih bagus di pusat kota. Yang sayangnya, dia bakal senyinggir padahal saya suka barang jelek seperti ini. Tempat ini kosong sudah lama, mungkin bertahun-tahun. Inilah yang saya mau. Ini cara saya mendapat Danville. Saya tahu nama pria itu tapi tak ada nomor teleponnya. Saya mengirim surat menyatakan tertarik dengan properti Anda yang tampak terbengkalai. Apakah Anda ingin menjualnya? Saya memberi nomor saya, dia menelepon, kami negosiasi dan akhirnya membeli properti darinya. Saya mendapatkannya langsung tanpa makelar dan dari situ saya membangun bisnis saya. Saya menulis surat tangan seperti yang Anda lihat waktu saya bicara dengan pria itu. Cukup hubungi dan perkenalkan diri. Saya sudah coba yang ini tapi gagal. Itu sebabnya saya lebih memilih ini daripada itu. Dengan tanda dijual burung mati. Lihat juga sepatu ini. Saya suka burung mati, burung cantik. Bisa bilang burung cantik? Burung cantik. Burung cantik? Ya, bisakah kamu bilang burung cantik, burung cantik? Siapa yang tahu filmnya? Beritahu saya di kolom komentar. Baiklah, lupakan ini dijual kalau ada yang mau hubungi Rosie Shepherd. Pintu garasi ini, parkiran ini, gedung yang di sana. Ini 2 unit untuk disewa. Semuanya sudah termasuk. Ini bengkel hot rod mapan dengan ruang luas, banyak parkir, beberapa alat pengangkat, peralatan, perlengkapan, dan penyimpanan. Ini yang saya inginin, ini yang saya pikir bisa saya dapatkan dengan harga yang cukup wajar. Ini yang saya pikir bisa saya bangun kembali sendiri. Membuat nama di pusat kota dan dikenal semua orang. Oh, itu Flying Wheels di pusat kota Stewart, dekat air. Saya kenal pemiliknya, bengkelnya bagus dan tempatnya indah. Dia menjual beberapa mobil keren. Ya itu yang saya inginkan, tapi orang ini tidak mau menjualnya kepada saya. Dan tetap saja, berapa harganya? Parkir 4-5 mobil di sini, 2 atau 3 di sana, beberapa di garasi. Total bisa menampung 10-12 mobil. Dan saya yakin saya masih perlu persetujuan dari kota. Tapi sial, itulah yang saya inginkan. Ada pohon palem dan papan nama kuno, bikin tempat ini mirip bengkel hot rod seperti di film itu. Mobil-mobil sebenarnya yang saya inginkan, tapi itu tidak akan terjadi. Saya sudah bilang di video ini untuk berani tampil, perkenalkan diri, dan biarkan orang tahu apa yang kamu lakukan dan cari. Siapa tahu nggak jika kamu melempar umpan yang tepat, kamu dapat ikan yang tepat. Saya juga kurang yakin istilahnya benar, tapi intinya begitu. Saya melihat fasilitas penyimpanan di Facebook Marketplace dan pergi ke sana, tapi sebenarnya saya tidak menemukannya. Ya, saat berkeliling saya tak sengaja menemukan tempat ini. Ini adalah pusat otomotif Edil, jadi Edil memiliki unit ini, unit itu, mobil itu, lalu mobil itu. Ya, ini adalah bengkelnya. Dan ketika saya bertemu dengan Edil, saya memberitahunya apa yang saya cari, dan dia membantu saya, dia memberikan saya penawaran. Begitulah saya mendapatkan bengkel yang akan saya tunjukkan nanti. Saya juga memberitahu Edil tentang rencana dan keinginan saya. Dan dia berkata, saya tahu orangnya, saya tahu tempatnya. Saya punya teman di sana, itu Bronco saya yang sedang dikerjakan, dan ini bengkel saya. Saya dan putra saya Logan makan siang dengan ayah Tim dan lebih mengenal dia. Dia sangat mengingatkan saya pada Papa Al, kakek saya.
Saya sudah lama tidak bisa makan siang bersama beliau karena kami tinggal di sisi lain negara. Kami pindah dari beliau. Mendengarkan kisah kebijaksanaan dari generasi lain benar-benar membuat saya tenang. Itu terasa menyenangkan, hangat, nyaman, akrab, dan saya bisa benar-benar mengenal orang ini. Dan saya benar-benar menantikan untuk bekerja di sini sambil juga membantu orang lain dalam perjalanannya. Jadi saya benar-benar sangat bersemangat akhirnya punya bengkel yang sangat terjangkau, tempat saya bisa bekerja dan mengerjakan proyek-proyek saya sendiri. Itu bukan di jalan masuk atau halaman saya. Saya akan urus izin dealer dan tunjukkan bengkelnya di video selanjutnya. Kita akan mulai mengurus izin dealer. Saya sangat bersemangat dengan akhir video kedua ini. Jadi inilah deh, sekarang kita ada di bengkel baru saya. Saya tidak merekam video ini setahun penuh karena ingin ada akhirnya. Video seperti ini memang butuh waktu. Saya tidak merekamnya dalam sehari. Ini Lander dan Ford Explorer saya, serta si kesayangan di sana. Oh, ini kesayangan saya. Hanya 1.500 unit mobil ini dibuat tahun lalu. Sangat langka. Saya harus membuat tanda itu, terutama di kandang. Ayo masuk, saya akan mengajakmu berkeliling bengkel. Ini cara saya mulai menerbangkan roda pertama kali, jadi akan saya buka di sini. Sekarang. Saya sudah pernah membuat video di sini karena tempat ini penuh dengan suku cadang Honda. Jadi ini semua adalah suku cadang Honda. Mari kita buka garasi. Di sini ada mobil kesayangan saya, Escalade. Saya mulai mengerjakan Escalade di sini dan membuat 3 video Jeep Wrangler yang akan segera tayang. Ini Jeep Wrangler hardtop saya. Video cara melepas hardtop Jeep Wrangler akan segera tayang. Ini grill Jeep Wrangler saya dari tahun 2023 dikonversi ke model 2025. Kami telah menyelesaikan proyek di sini, kini resmi punya tempat untuk mengerjakan mobil, dan saya sangat antusias. Ya, ini muncul lagi. Kalau kamu ingat Cadillac Escalade convertible saya, jujur saya tidak suka roll barnya. Clear coat memudar, warnanya jadi kusam. Kaca spionnya pecah di kedua sisi dan saya memang tidak suka roll bar ini. Jadi kendaraan ini adalah kendaraan favorit saya sepanjang masa. Saya sudah memilikinya selama 4 tahun, dulu ini kendaraan saya di danau, sekarang jadi kendaraan saya untuk perahu dan pantai. Saya tidak peduli dengan kendaraan ini, ada karpet lantai WeatherTech dan kursi baris ketiga di dalamnya. Kami akan melepas batang dan roll bar, lalu memasang kaca spion serta lampu depan baru, juga mengecat ulang. Akan ada pengelasan dan fabrikasi agar kendaraan bisa digunakan lagi. Saya tak sabar memakai mobil Benio, tapi yang lebih menyenangkan adalah punya tempat sendiri lagi. Ya ini penuh dengan barang-barang. Suku cadang Honda. Jika tertarik suku cadang Honda, saya akan bagikan link video yang menampilkan seluruh inventarisnya. Saya tidak akan melakukannya lagi, tapi akan menaruh link ke video semua suku cadang Honda di sini atau di deskripsi bagi yang tertarik. Pemilik yang berbagi bengkel dengan saya, meski tidak memakainya dan hanya menyimpan suku cadang, ingin menjual semuanya sekaligus. $7.500 untuk semua suku cadang Honda lengkap dari tahun 90-an hingga 2000-an. Jika tertarik, tonton videonya dan hubungi saya di Instagram atau debut.flyingstripwheels.com. Rasanya benar-benar menyenangkan punya alat dan tempat untuk bekerja lagi. Itu bukan jalan masuk atau garasi saya, jadi inilah tempatnya. Sekarang setelah ada lokasi, kita tahu langkah selanjutnya. Ya, kita akan menyiapkan nama bisnis, membuat nomor pokok wajib pajak, mengurus sertifikat pajak penjualan, dan mengajukan izin dealer. Itu akan jadi video kita. Saya akan jeda seri ini dulu karena akan memakan waktu. Saya sering membahas rumah sitaan di pinggir air yang kami beli lewat lelang dari pemerintah daerah dan bank. Kami tidak bisa mengusir orang itu karena mereka menolak pergi, jadi kami harus menggusur lewat pengadilan. Rumahnya berantakan, kami merenovasinya, kami memperbaikinya, dan sekarang kami tinggal di sana. Awalnya saya ingin menjual dan mendapat uang, tapi kami jatuh cinta dengan rumah itu, jadi itu jadi serial kami selanjutnya. Saya sudah bilang di video pertama dan video ini. Kami punya saluran sendiri khusus untuk dealer mobil, jadi kalau kamu hanya ingin melihat konten dealer mobil, itu tempatnya. Menurut saya namanya mulai dealer Anda, cara memulai dealer atau cara dapat lisensi dealer, terserah. Ada tautan di deskripsi saya ke saluran itu, dan saya akan menaruhnya di sini sebagai kartu. Klik ini jika tersedia di sini atau di deskripsi saya. Ikuti soal lain saya untuk konten khusus dealer mobil. Flying Wheels seperti berdasarkan kisah hidup. Ini tentang dealer mobil, investasi, hidup, kehilangan, cinta, dan segalanya. Semua pengalaman kami ada di saluran ini, dan saya senang membagikannya pada kalian. Jika hanya ingin konten dealer mobil, ikuti saluran lain lewat tautan di deskripsi saya.
Kami akan memposting sweatshirt dan konten lain di sana. Terima kasih sudah menonton. Saya sangat menghargai. Wah, lihat mataku. Bagaimana dengan mata biru ini? Dengan cahaya yang menyinariku? Baiklah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi semuanya. Semoga ini bermanfaat, menghibur, dan mendidik. Jika suka, silakan like. Itu gratis dan sangat membantu saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.